Bayangkan, sebelum waktu dimulai, sebelum bumi berputar, sebelum cahaya menembus kegelapan, ada sebuah kehendak yang belum terucap, sebuah niat suci yang melahirkan keberadaan. Dan di sanalah, di antara ketiadaan dan cahaya pertama, benih manusia ditanam. Namun, apakah kita benar-benar memahami mengapa kita diciptakan? Apakah tubuh dan jiwa kita hanyalah kebetulan biologis? Atau ada rahasia yang lebih dalam, sebuah rencana agung yang tersembunyi di balik lapisan realitas yang kita sebut kehidupan? Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia sebenarnya di balik penciptaan manusia, bukan sekadar dari sisi agama atau mitologi, tetapi dari pandangan esoterik yang melihat manusia sebagai makhluk ganda yang lahir dari tanah, namun membawa percikan cahaya dari alam yang jauh melampaui bintang. Kita akan menggali kisah yang tersimpan dalam teks-teks kuno, ajaran para sufi, hingga filosofi kuno yang hampir terlupakan. Kita akan mengurai teka-teki tentang mengapa manusia diberi kesadaran dan mengapa di balik kelemahan jasadnya tersembunyi potensi untuk menembus langit spiritual yang paling tinggi. Mungkin selama ini kita hanya melihat diri sebagai tubuh, padahal di dalam diri manusia ada sesuatu yang pernah menyaksikan penciptaan alam semesta itu sendiri. Sebuah kesadaran purba yang terjebak dalam pengalaman duniawi untuk satu tujuan besar, mengenal asalnya sendiri. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, siapkan hatimu. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kisah, tapi sebuah kebenaran yang akan mengguncang pandanganmu tentang siapa sebenarnya dirimu. Dan jika kamu merasakan getaran aneh di dalam dada, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dirimu, menunggu untuk diingat. Sejak awal sejarah peradaban, manusia selalu bertanya, dari mana kita berasal? Pertanyaan sederhana yang memecah zaman, menggetarkan hati para nabi, filsuf, dan pencari kebenaran sejati. Di Mesir kuno, manusia digambarkan sebagai cerminan para dewa, makhluk yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Dalam ajaran Mesopotamia, manusia dikisahkan lahir dari tanah liat yang dihidupkan oleh napas para makhluk langit. Sementara di timur, dalam kebijaksanaan Vedik dan Sufistik, manusia disebut sebagai mikrokosmos, refleksi dari alam semesta yang luas. Namun dalam hikmah yang lebih dalam, ada pesan tersembunyi bahwa manusia bukan sekadar ciptaan, tetapi perwujudan kehendak ilahi. Sebuah percikan kesadaran Tuhan yang dikurung dalam tubuh fana. Bayangkan, seluruh alam semesta, bintang, galaksi, dan malaikat tunduk pada hukum keberadaan. Tapi hanya manusia yang diberikan satu hal, yang bahkan malaikat pun tidak memilikinya, kebebasan untuk memilih. Dan di sanalah rahasianya tersembunyi. Para arif bijak berkata, manusia adalah makhluk yang diciptakan terakhir, tapi di dalamnya terkandung rahasia pertama. Dalam diri manusia terdapat tanah yang rendah, namun juga roh yang tinggi. Di antara keduanya, ada pertarungan abadi antara naluri duniawi dan panggilan langit. Maka tidak heran jika teks-teks kuno menggambarkan penciptaan manusia sebagai momen yang mengguncang semesta. Ketika Sang Pencipta berfirman, "Aku akan menciptakan khalifah di bumi," para malaikat terkejut. Mereka tahu bahwa manusia akan menumpahkan darah, melakukan kesalahan, dan lupa pada asalnya. Namun Sang Pencipta menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Di balik jawaban itu tersembunyi pesan mendalam, bahwa di dalam kerapuhan manusia ada rahasia ketuhanan yang bahkan malaikat tak sanggup pahami, yakni kemampuan untuk mengenal, mencinta, dan kembali kepada sumbernya dengan kesadaran penuh. Mungkin itulah sebabnya manusia sering lupa,
tersesat, dan mencari arti hidup, karena setiap jiwa membawa ingatan purba tentang rumah sejatinya, namun tertutup oleh kabut dunia dan kesibukan kehidupan. Lalu pertanyaannya, apakah kita diciptakan untuk sekadar hidup, bekerja, dan mati? Ataukah penciptaan kita adalah perjalanan spiritual yang lebih besar, di mana setiap langkah, rasa sakit, dan pencarian membawa kita lebih dekat kepada asal mula cahaya itu sendiri? Sebelum kita melanjutkan lebih dalam ke rahasia inti penciptaan manusia, tuliskan di kolom komentar, menurutmu sampai sejauh mana rahasia ini sudah sampai ke kota kalian? Karena bisa jadi, kesadaran ini sedang berkelana dari satu jiwa ke jiwa lainnya, membangunkan manusia yang tertidur di berbagai penjuru dunia. Ketika kita berbicara tentang penciptaan manusia, kebanyakan hanya memahami bentuk luarnya, daging, darah, dan tulang. Namun para pencari kebenaran tahu bahwa tubuh hanyalah wadah, bukan inti sejati dari keberadaan kita. Di balik kulit yang rapuh ini, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu, lebih murni dari cahaya, dan lebih kuat dari bintang. Ruh. Ruh bukanlah sekadar napas kehidupan, melainkan percikan ilahi, sebuah sinar yang berasal dari sumber keberadaan itu sendiri. Namun ada misteri besar di balik itu. Mengapa sesuatu yang begitu suci harus dikurung dalam tubuh yang fana? Mengapa cahaya surgawi harus hidup di dunia yang penuh penderitaan, konflik, dan ketidaksempurnaan? Jawabannya, menurut para sufi dan filsuf kuno, adalah karena manusia adalah cermin. Cermin tempat Sang Pencipta melihat pantulan dirinya sendiri dalam bentuk yang terbatas tubuh manusia, dengan segala kelemahannya, diciptakan agar kesadaran ilahi dapat mengenali dirinya melalui pengalaman, rasa, dan pilihan. Itulah sebabnya manusia diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk memilih. Kombinasi yang sempurna ini menjadikan manusia satu-satunya makhluk yang dapat turun sedalam-dalamnya ke dalam kegelapan dan juga naik setinggi-tingginya ke dalam cahaya. Dan disitulah permainan besar kehidupan dimulai, karena setiap jiwa manusia adalah peziarah kosmik, berjalan dari ketiadaan menuju kesadaran penuh, dari tanah yang hina menuju takhta spiritual di langit kesadaran. Para bijak dari berbagai zaman menggambarkan perjalanan ini dengan simbol-simbol yang serupa. Dalam teks hermetik disebut bahwa manusia diciptakan untuk mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya, ia mengenal sang sumber. Dalam kebijaksanaan Timur, tubuh manusia disebut sebagai kendaraan kesadaran. Dan dalam hikmah para sufi, manusia disebut rahasia Allah yang tersembunyi. Artinya, setiap manusia membawa dalam dirinya rahasia keberadaan itu sendiri. Kita bukan sekadar ciptaan. Kita adalah bagian dari proses penciptaan yang terus berlangsung. Setiap pikiran, niat, dan tindakan kita adalah bagian dari tarian kosmik yang sedang menulis kisah keberadaan di lembaran waktu. Namun, hanya sedikit yang menyadarinya. Kebanyakan terjebak dalam tubuh, terhipnotis oleh dunia, lupa bahwa di balik pandangan mata mereka ada pencipta yang sedang melihat melalui mereka. Maka jika kamu merasa hidupmu hampa atau tak berarti, ingatlah, kamu bukan sedang tersesat. Kamu hanya sedang lupa bahwa kamu sendiri adalah misteri yang sedang mencari dirinya. Dalam lapisan terdalam penciptaan manusia, ada satu rahasia yang selama ribuan tahun dijaga ketat oleh para penjaga hikmah. Rahasia tentang dua asal manusia, asal tanah dan asal cahaya. Tanah mewakili bentuk jasmani yang tunduk pada hukum alam dan waktu. Cahaya mewakili ruh yang tidak terikat oleh ruang, tidak terpenjara oleh kematian.
Dua unsur ini yang tampak bertentangan justru menjadi fondasi dari keajaiban bernama manusia. Para sufi menyebutnya sebagai pernikahan agung antara bumi dan langit. Tubuh kita berasal dari bumi. Ia lapar, haus, lemah, dan takut. Tapi di dalamnya bersemayam sesuatu yang berasal dari dunia yang tidak mengenal lapar, haus, atau ketakutan, ruh yang abadi. Namun begitu keduanya bersatu, terjadi ketegangan yang luar biasa. Tubuh ingin kembali ke tanah, sementara ruh ingin pulang ke cahaya. Keduanya menarik kita ke arah yang berlawanan. Dan di antara tarikan itulah lahir yang kita sebut kehidupan. Banyak yang tidak sadar bahwa konflik batin, penderitaan, atau pencarian makna hidup sebenarnya adalah gema dari pertarungan dua unsur ini. Ruh memanggil kita untuk mengingat asalnya, sementara tubuh menahan kita agar tetap di dunia materi. Dan hanya dengan kesadaran, manusia bisa menyeimbangkan keduanya. Menjadikan tubuh sebagai alat, bukan penjara. Dalam teks-teks kuno disebutkan bahwa sebelum manusia diciptakan, bumi menolak memberikan tanahnya karena takut akan makhluk yang akan diciptakan darinya. Namun kehendak ilahi menetapkan bahwa dari tanah yang rendah itu akan lahir makhluk yang paling mulia. Karena di dalam tubuh yang hina akan ditanamkan ruh yang memantulkan cahaya Sang Pencipta. Inilah paradoks suci manusia. Ia diciptakan dari yang paling rendah, tapi memiliki potensi mencapai yang paling tinggi. Ia bisa menjadi lebih rendah dari binatang, tapi juga bisa melampaui malaikat. Dan disinilah rahasia terbesar penciptaan. Manusia bukan hanya makhluk ciptaan, tapi juga makhluk pencipta. Dalam dirinya ada daya untuk menciptakan makna, membentuk realitas, dan menghidupkan dunia dengan kesadaran. Setiap niat, ucapan, dan tindakan adalah bentuk kecil dari proses penciptaan itu sendiri. Jika manusia sadar siapa dirinya, ia tidak akan lagi menjadi budak dunia, tapi penguasa atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena akan menemukan bahwa Tuhan telah menanamkan tanda-tandanya di dalam dirinya. Dan saat kesadaran itu bangkit, tubuh bukan lagi penjara, melainkan jembatan menuju keabadian. Itulah makna terdalam dari firman, "Aku tiupkan kepadanya ruhku." Bukan sekadar napas kehidupan, tetapi kunci menuju rahasia keberadaan. Rahasia penciptaan manusia bukan sekadar untuk dipahami, tapi untuk dihidupkan. Karena pengetahuan tanpa kesadaran hanyalah beban baru bagi jiwa. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengingat asal cahaya kita? Sementara kita hidup di dunia yang menenggelamkan kesadaran dengan kebisingan dan kesibukan, langkah pertama adalah menyadari keberadaan diri. Setiap kali kamu bernapas, sadari bahwa napas itu bukan hanya oksigen. Itu adalah hembusan dari sumber yang sama yang dulu menghidupkan Adam. Setiap kali kamu menatap langit, ingatlah bahwa kamu bukan makhluk kecil yang memandangi bintang, tapi kesadaran purba yang sedang menatap rumah asalnya. Kedua, jaga keseimbangan antara tubuh dan ruh. Tubuh adalah kendaraan, ruh adalah pengemudinya. Berikan tubuhmu haknya. Makan dengan sederhana, tidur secukupnya, rawat kesehatan. Namun jangan biarkan tubuh menjadi tuan atas kesadaranmu. Luangkan waktu untuk diam, bermeditasi, berzikir, atau sekadar merenung dalam hening. Karena dalam keheningan, ruh mulai berbicara. Ketiga, amalkan kesadaran dalam tindakan. Jangan pisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Saat kamu bekerja, berbicara, atau berbuat baik, lakukan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan adalah bagian dari penciptaan terus-menerus. Dengan begitu, kamu tidak hanya hidup, kamu menghidupkan makna. Ingatlah, tubuhmu berasal dari tanah, tapi hatimu berasal dari cahaya.
Setiap kali kamu merasa hampa, kembali ke napas, kembali ke diam, dan ucapkan dalam hati, "Aku adalah ciptaan yang mengingat penciptanya." Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi sekadar manusia. Kamu menjadi cermin yang memantulkan sang cahaya. Kini, setelah kita menyingkap lapisan-lapisan rahasia penciptaan manusia, satu hal menjadi jelas. Kita bukan sekadar penghuni bumi. Kita adalah penyaksi dari rahasia agung keberadaan. Kita adalah percikan dari sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah cahaya yang menempuh perjalanan panjang, melintasi alam, hanya untuk mengalami diri dalam bentuk manusia. Dan dalam setiap napas, setiap rasa sakit, setiap tawa, setiap air mata, ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta yang berbisik, "Ingatlah asalmu." Namun dunia ini telah pandai menipu. Ia menutupi kita dengan ilusi, membuat kita merasa kecil, lemah, dan terpisah. Padahal yang terpisah bukanlah diri sejati kita, melainkan kesadaran yang lupa akan rumahnya. Manusia bukan diciptakan untuk tersesat, melainkan untuk kembali dengan sadar, untuk mengenal dirinya, agar melalui dirinya Sang Pencipta dikenal. Karena ketika manusia mengenal dirinya yang sejati, ia tidak lagi melihat perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Yang ada hanyalah kesadaran yang satu. Maka, mulai saat ini, setiap kali kamu bercermin, jangan hanya lihat wajahmu. Lihatlah penciptaan yang sedang memandang balik kepadamu. Di balik mata itu, ada semesta yang sadar akan dirinya. Mungkin inilah alasan mengapa seluruh makhluk diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Bukan karena manusia lebih kuat, tapi karena di dalam dirinya tersembunyi rahasia ilahi. Sebuah cerminan dari sang cahaya yang menembus segala kegelapan. Dan ketika manusia menyadari itu, ia tidak lagi hidup dalam ketakutan, keserakahan, atau kebodohan. Ia berjalan di bumi dengan rendah hati, tapi membawa cahaya di setiap langkahnya. Jadi, renungkanlah. Jika kamu benar-benar diciptakan dengan nafasku, seperti yang tertulis dalam hikmah kuno, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan dengan kehidupanmu hari ini? Apakah kamu masih tertidur di dalam tanahmu? Atau sudah mulai mendengar panggilan dari cahayamu? Karena di saat kamu bangkit dan mengingat siapa dirimu, semesta pun ikut bergetar, menyambut satu jiwa yang akhirnya kembali sadar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang terbangun dari tidurnya. Karena setiap kesadaran yang bangkit menyalakan satu bintang baru di langit manusia.